1 kelas 6B mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami mau memperkenalkan diri. Nama saya Amatus Mailaka. Nama saya Petrus Sundabagama. Nama saya Stefania Fifliana Ari. Saya Octavianus Natu. Saya Primus Mamujanga. Selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa daerah di Indonesia yang dikatakan sebagai daerah istimewa. Yang pertama, saya mau menjelaskan tentang daerah DKI Jakarta. Mengapa dikatakan sebagai daerah istimewa? Karena DKI Jakarta statusnya sebagai ibu kota negara. Kemudian Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan negara internasional. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan daerah istimewa Papua. Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakrasa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Yang berikut daerah istimewa Yogyakarta. Alasan kenapa Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa karena daerah tersebut masih kental dan teguh dengan adat budaya Jawanya. Yogyakarta juga merupakan salah satu kota yang penuh dengan nilai dan bangunan bersejarah, maka hingga saat ini masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh sultan. Yang berikut, keistimewaan Bali. Bali merupakan tempat pariwisata. Keistimewaan yang pertama, kekayaan alam. Yang kedua, budaya yang kental. Yang ketiga, khasanah kuliner, destinasi wisata yang beragama, penduduk yang ramah, akomodasi yang beragama, banyak makanan halal. Yang kelima, daerah istimewa Aceh. Aceh atau Serambi maka menjadi salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang, termasuk kebijakan otonomi khusus di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Aceh menjadi tempat penyebaran Islam di Nusantara yang pada saat itu di bawah kepemimpinan Kerajaan Samudra Pasai. Aceh yang memiliki akar sejarah yang terbilang cukup istimewa seperti kehidupan beragama masyarakatnya, penyelenggaraan kehidupan, penyelenggaraan pendidikan, serta ulama yang memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan daerah. Terima kasih. Jadi itu tadi ada beberapa penjelasan mengenai daerah istimewa yang ada di Indonesia dari kelompok kami. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan tentang jurnal yang berkaitan dengan politik desentralisasi. Di sini kami angkat tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan menurunnya
penerimaan negara dari minyak dan pajak pada tahun 1983 sampai 1984 dan berdampak pada menurunnya anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 1984 sampai 1985, maka timbullah kesadaran akan menurunnya kemampuan pemerintahan pusat dalam memberikan subsidi kepada pemerintahan daerah. Namun untuk itu pemerintah pusat bertekad untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah agar melemahnya subsidi dari pemerintahan pusat tidak mengganggu perkembangan ekonomi maupun jalannya pemerintah daerah. Demikian pula dengan berkembangnya kehidupan politik dan sistem pemerintahan, telah timbul gejolak politik di berbagai daerah yang menuntut adanya otonomi daerah. Bahkan beberapa daerah mengkehendaki kemerdekaan penuh untuk berdiri sebagai negara dengan pemerintahan tersendiri. Dalam rangka pengembangan sistem otonomi daerah, telah muncul Undang-Undang Otonomi Daerah yang mencakup dua macam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024. Dengan Undang-Undang Otonomi Daerah itu berarti bahwa ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi. Yang ke-A, pendahuluan. Sampai saat ini desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif, dan geografis. Selain itu, perhatian terhadap desentralisasi fiskal sebagai strategi pembangunan juga tidak hanya terbatas terhadap negara-negara berkembang, tetapi juga muncul dan menjadi agenda utama banyak negara-negara OECD. Secara prinsipil, munculnya gagasan tentang desentralisasi merupakan suatu antitesis atas struktur politik dan sentralitis. Dengan kata lain, karena struktur politik yang sentralitis cenderung melakukan unifikasi kekuasaan politik pada tangan pemerintah pusat. Maka sebaliknya, desentralisasi mengajukan gagasan tentang pembagian kekuasaan politik atau wewenang administrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Indonesia, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintah Orde Baru. Sistem pemerintahan
sentralisasi yang selama ini dianut pemerintah Presiden Soeharto dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas, hingga munculnya tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tuntutan ini kemudian melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia. Meskipun begitu, otonomi daerah dan merupakan konsep baru. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Era baru otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia baru efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2021. Proses pelaksanaan juga diwarnai dengan berbagai penyempurnaan terhadap kedua undang-undang yang telah ada. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau PKPD. Perubahan terutama berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Dengan lahirnya kedua undang-undang ini, maka sistem hubungan lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia mengalami perubahan baik secara vertikal, yakni hubungan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Namun hubungan secara horizontal antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang pertama, ranah konseptual otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Yang ke-A, otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang 1945 Pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam bab 6, yaitu pasal 18A dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat 2 menyebutkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat 5 tertulis pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dan ayat 6 pasal yang sama menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Secara khusus daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
Namun karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya pada tanggal 15 Oktober 2014. Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut. Yang pertama, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang kedua, selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urus pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. B. Desentralisasi dan desentralisasi fiskal. Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna, ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti tergantung pada konteks penggunaannya. Berbagai definisi desentralisasi antara lain Person dalam Hidayat dalam mendefinisikan desentralisasi sebagai bagian kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dan kelompok-kelompok lainnya. Yang kedua, Mauhod dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Yang ketiga, Smith merumuskan definisi desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkat lebih atas ke tingkat lebih rendah dalam satuan hakikat teritorial yang dapat saja berlaku pada organisasi pemerintahan dalam suatu negara mampu pada organisasi-organisasi besar lainnya. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengertian desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. Yang kedua, desentralisasi administrasi, yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antara berbagai tingkat pemerintahan. Yang ketiga, desentralisasi fiskal, yaitu merupakan pemberian wewenang kepada daerah untuk mengambil sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi. C. Implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Prinsip pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi. Bagaimana diungkapkan bahwa banyak negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik
yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan berpartisipasi. Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain: 1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antara daerah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional. Yang keempat, tata kelola transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran. Yang kelima, mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Penutup, dengan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa paradigma otonomi daerah menuntut suatu arah kebijakan reformasi penyelenggaraan pemerintahan pada upaya memberi ruang pada daerah yang memungkinkan peran serta aktif masyarakat dalam proses-proses kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Terima kasih. Tadi sudah menjelaskan tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Mungkin dari kelompok kami cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Nanti untuk referensinya nanti baru kami kirimkan ke Bapak dosen pengasuh. Terima kasih, selamat siang.